Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun berada. Kembali lagi di kawasan Jenderal Sudirman 105 Rakam dari Jantung, Kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Back to again bersama Erjin, Anda kembali dalam formasi 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali menyapa ruang dengar Anda dimanapun berada. Apa kabar rekan Raw semuanya di malam hari ini? Gimana Rabu malam kamu? Apakah spesial atau ada yang ditunda? Jelas malam hari ini setelah tadi kita talk show bersama Kementerian Keagamaan Kota Padang Sidimpuan, tepat pada pukul 20 hingga formasi mendekati nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya di setiap hari Rabu juga hadir program unggulan kita bersama dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan, tentunya melakukan talk show di setiap harinya tentunya ya. Dan dicatat ya, di pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Dan malam ini sebenarnya senang sekali ya bisa kembali menyapa ruang dengar Anda dengan hal bincang yang selalu membuka wawasan dan mencerahkan pikiran. Nah, rekan Raw, malam ini kita akan bahas satu topik yang jujur aja sering bikin mahasiswa merinding ya. Merinding, ketar-ketir gitu ya kan, pusing nih, termasuk saya ya ya. Apalagi kalau bukan skripsi ya. Tapi tenang ya, kita nggak akan bahas dari sisi yang bikin stres. Justru kita akan cari tahu gimana sih caranya supaya bisa ngerjain skripsi dengan tenang, tepat waktu dan tetap waras tentunya ya. Kadang skripsi itu bukan soal susah teorinya atau datanya kurang, tapi soal manajemen diri. Waktu nggak keatur, pikiran kemana-mana, bimbingan ditunda-tunda, akhirnya mental drop ya. Kalau kata Genji sih mental breakdance katanya gitu. Oke. Makanya malam ini kita akan bahas dengan tema skripsi sukses tanpa stres, mindset dan manajemen waktu. Karena ternyata kunci kelulusan itu nggak cuma di perpustakaan, tapi juga di cara kita mengelola pikiran dan hari-hari kita sendiri. Langsung aja ini kita ada narasumber dua ya, tentunya ibu-ibu keduanya nih di malam hari ini. Dosen hebat dari UIN Syahada yang siap berbagi tips dan inspirasi ada Ibu Artina Khairunisa MH dan Ibu Indah Permatasari Siregar MSc. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Artina dan Ibu Indah. Apa kabar malam hari ini Bu? Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah ya. Oke, masih kabar baik tentunya ya. Untuk rekan Ra tentunya jangan lupa untuk yang ingin berpartisipasi langsung aja menghubungi di nomor kami di 082299996105. Dan juga untuk kalian yang ketika talk show ini tentunya kalian bisa rewatch lagi di YouTube kami Radio 105 kan tentunya. Dan mungkin kita akan tanya dulu ya untuk kedua narasumber kita, mungkin kira-kira sedikit ya latar belakang mengapa mengangkat tema ini di malam hari ini ya. Mungkin dimulai dari Ibu Ardina atau dari Ibu Indah dulu, siapa nih kira-kira pertama? Oke, silakan Bu. Tadi udah di ini ya, skripsi ya. Pasti Ya, kalau mahasiswa dengar kata skripsi, aduh mumet nih, nggak lulus-lulus nih kalau udah dengar kata skripsi, tugas betul, akhir betul. ya kan. Jadi finalnya itu sering sekali terbengkalai. Kayak kadang mahasiswa itu dia lapor nih di bulan Januari, Bu, saya ACC judul Bu. Nah, tapi proposalnya dari Januari bisa nanti sampai ke Juli, bisa nanti udah direvisi, terus nanti datang 3 bulan kemudian. Nah, jadi itu sebenarnya yang bikin mereka itu lama lulus, bukan karena nggak dapat sumber data atau apanya, cuma kalau balik-balik ditanya kenapa sih kamu ini lama untuk nyusun skripsinya, lama untuk revisiannya. Nah, balik lagi mereka pasti jawab, oh iya Bu, nggak ini Bu, bantu orang tua Bu, yang inilah itulah. Nah, jadi balik lagi tadi ke manajemen waktu itu. Oke, ya. Kalau dari Ibu Indah sendiri kira-kira sebagai pembuka apa Bu? Jadi sebenarnya kami tertarik untuk mengambil judul ini agar memotivasi ya bagi mahasiswa, terutama di mahasiswa tingkat akhir, bahwa skripsi itu nggak sekiller itu loh, ya kan? Skripsi itu nggak semumet itu loh gitu. Nah, jadi skripsi yang baik itu sebenarnya kan skripsi yang selesai ya, bukan skripsi yang sempurna. Jadi namanya kadang hidup ya, kadang kita lagi ngerjain skripsi. Saya sering itu menerima curhatan dari mahasiswa, kadang ada trouble yang orang tuanya meninggal, terus kadang yang ada yang mungkin sama pacarnya ya kan, itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi ya kan. Nah, jadi bagi saya maunya kita sudah memulai untuk kuliah ya. Memulai untuk kuliah dari semester 1 kan capek ya. Betul. Semester 1 sampai semester 8 ya tentunya. Jadi
skripsi ini kan merupakan satu final ya, Betul. akhir. Jadi rasanya sayang tenaga kita, energi, biaya dari semester 1 sampai semester 7 hanya karena tidak menyelesaikan skripsi. Jadi nanti di sini kami akan memberikan tips bagaimana untuk mengatur, bagaimana memotivasi buat mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir agar menyelesaikan skripsinya. Oke ya, terima kasih untuk penjabaran Nikaya tentunya mengenai latar belakang tentang skripsi ini ya, yang buat mumet banget. Oke, kita lanjut tentang tentunya pertanyaan yang harus kita kulik dari dua narasumber kita di malam hari ini. Kita mulai lagi dari Bu Ardina mungkin ya. Pertama kita akan bahas tentang mindset yang positif tentunya untuk Bu Ardina. Kira-kira pertanyaannya mengapa sebenarnya banyak mahasiswa yang terjebak pada mitos ya seperti skripsi harus sempurna seperti yang disampaikan oleh Ibu Indah tadi tentunya. Dan ada istilah juga dosen killer dan judul harus luar biasa nih, harus mind blowing ya. Gak terima kalau yang lokal-lokal wae katanya. Oke. Dan apakah itu yang menjadi mental drop ya untuk mahasiswa itu sendiri di awal? Silakan Dokter. Oke, tadi kita berbicara tentang mindset itu ya. Tadi ada dosen killer. Nah, sebenarnya itu terjadinya itu karena dari senior kayaknya, dari senior. Gimana? Mungkin dia waktu dulu baru-baru masuk kuliah, gimana sih Kak untuk skripsian itu gimana sih gitu. Nah, oh ini kalau sama ibu yang ini itu tegang banget itu susah banget itu ACC judul lah. Mungkin mindset yang seperti itu yang dia sudah berpikir tidak akan mampu aku itu di awal. Nah, mindset berpikirnya itulah yang membuat dia berpikir hal positif tadi yang utamakan. Hal positif berubah menjadi hal negatif karena dia berpikir nggak akan mungkin, nggak akan bisa aku itu, nggak akan bisa. Padahal dia belum mencoba untuk melakukan apa yang dipikirnya itu susah gitu. Padahal dia mampu gitu. Nah, jadi terus sebagian bukan hanya dari sisi situ saja, mungkin dia juga kalau cerita dengan temennya, iya aku kemarin wawancara di sini susah, untuk ngambil data di sini susah, untuk ketemu sama dosennya susah gitu. Padahal dia belum ada untuk mencoba gitu. Nah, semisalkan kayak tadi jumpa sama dosen itu susah, dia belum ada ngabarin. Terus kadang mahasiswa ini kan sebagian ketika dia mau, Bu, saya mau bimbingan Bu, ini Bu, sekarang ya Bu, dia mau cepet-cepet gitu. Padahal kan kita sebagai dosen kan nggak cuman ngurusin skripsi itu aja gitu kan, harusnya kan ada waktu-waktu tertentu yang memang khusus skripsi itu. Nah, ketika nanti kita nunggu, Bu, saya datangnya jam 10 ya Bu di hari Senin ya Bu. Nah, kita udah nunggu nih udah jam 10 teng, jam 10 lewat 15, 10:20. Orangnya juga belum kelihatan gitu. Padahal kan kita udah kasih jadwal tuh. Padahal nanti di jam 11-nya kita harus ngajar gitu. Nah, nanti udah masuk kelas kita, Bu, saya udah di sini, Ibu ada di mana? Gitu dia. Hal-hal yang begitulah yang mungkin mereka pikir ibu ini susah dijumpain, ibu ini susah deh gitu. Oke. Kalau begitu satu tanggapan lagi masih mengenai mindset yang positif untuk mahasiswa ya, Ibu. Sekiranya ya tadi setelah Ibu jabarkan kira-kira membangun ya untuk growth mindset untuk secara konkret saat mulai skripsi itu mungkin step by stepnya kira-kira seperti apa? Singkat saja untuk kita lanjut nanti ke narasumber selanjutnya. Jadi ketika kita skripsian itu bukan kita di semester 8-nya itu baru heboh mikirin skripsian, bukan begitu. Nah, tetapi ketika kita sudah di semester 6, biasanya kan mahasiswa itu ada metode penelitian tuh. Misalkan kayak di hukum lah, metode penelitian hukum. Nah, setelah kita ambil mata kuliah itu baru kita bisa ambil skripsi gitu. Nah, sesudah kita sedang berada di mata kuliah itu, kita sudah mulai memikirkan apa sih nanti tugas akhir yang akan aku ambil, isu apa sih sebenarnya yang mau aku ambil. Nah, jadi kita mulai memikirkannya di situ, bukan nanti ketika di situ diminta untuk skripsi baru kita heboh mau apa nih ya, baru heboh kayak gitu. Itu satu. Terus masalah yang sering dihadapi mahasiswa itu, mereka itu sering berpikir judul apa ya yang mau aku buat. Sebenarnya kita nggak mikirkan judul itu, tetapi kita mikirkan isu apa yang bisa diangkat gitu, isu apa sih yang lagi trending, yang lagi viral gitu. Nah, itu yang harusnya diangkat. Kemudian judul itu ya urusan belakang gitu. Yang pertama itu kita mesti tahu apa sih yang mau aku bahas itu apa gitu. Oke ya, terima kasih untuk penjelasan mengenai mindset nih
perlu untuk seluruh mahasiswa nih, khususnya ini kutip 2 bold ya untuk seluruh mahasiswa. Kutip 2 bold. Untuk ya khususnya daerah Kota Padang Sidimpuan lah ya, khususnya tuh dedikasi kisi-kisi dari Ibu Ardina untuk awal mengenai Pincer. Selanjutnya kita beralih ke Ibu Indah mengenai ini rencana yang jelas nih untuk bagian ini ya. Kalau menurut Ibu Indah pribadi, sebenarnya apa risiko terbesar kalau mahasiswa ya memulai skripsi tanpa perencanaan waktu yang jelas, Bu? Oke, baiklah. Jadi kalau misalnya mahasiswa memulai sesuatu tanpa perencanaan yang jelas, tentu hasilnya tidak akan jelas ya. Ya kan? Oke, itu pertama, ya. Namanya kita hidup, nggak usah nyusun skripsi ya dalam plan sehari-hari. Jangan, terkadang kita kan gini, habis orang tamat SMA, orang kuliah, kita ikut kuliah. Nah, betul. FOMO. Ya kan? Jadi kadang apa nih jurusan yang paling hits misalnya, kalau di sini ekonomi lah mungkin ya, karena saya ekonomi ya. Ya kan, ekonomi gitu misalnya, temannya ikut ekonomi, dia ikut ekonomi. Nah, jadi jangan seperti itu. Tentukan topik dan judul skripsi. Pilihlah topik yang menarik dan relevan. Jadi saya setuju dengan Bu Ardina tadi. Ketika belajar metodologi, itu kamu harusnya sudah memfinalkan judul apa yang akan kamu angkat ketika penelitian. Kalau kayak di UIN Syahada kan, kayak kami lah di FEBI itu maunya sebelum mahasiswa itu pergi magang, nah sudah seminar proposal, artinya di semester 7 mereka sudah prepare dulu apa judulnya. Nah, jadi enggak di situ mau skripsian, di situ bingung cari judul. Nah, terus tips dari saya adalah perbanyak membaca jurnal penelitian ya. Jurnal penelitian itu sangat penting. Jangan hanya kamu membaca dari skripsi, apalagi skripsi-skripsi yang terdahulu. Kalau kamu membaca dari skripsi terdahulu, saya rasa kurang up to date. Ya, kurang up to date. Paling nanti kalau ditanya apa novelty atau apa kebaruannya, ujung-ujungnya objek penelitiannya, Bu. Ya kan, atau variabelnya, Bu, yang berbeda. Maunya kalau kamu melakukan skripsi itu menulis skripsi itu yang bermanfaat, ada dampaknya kepada perusahaan yang akan kamu teliti gitu. Bukan hanya sekedar nanti skripsi kamu itu ya udah berdebu di perpustakaan. Nah, maunya ada dampak, ada efek yang dihasilkan dari penelitian itu. Misalnya kayak saya lah, basicnya ekonomi. Kamu meneliti apa? Pengaruh konsumsi atau misalnya pengaruh harga dan lain-lain. Itu harusnya ada dampaknya atau impactnya. Baik, itu tanggapan pertama. Yang kedua, menurut Ibu Indah pribadi lagi nih ya, tentunya sebagai dosen ekonomi ya kalau nggak salah. Iya, saya dosen ekonomi. Sebenarnya mahasiswa di awal ya, seperti disampaikan oleh Bu Ardina tadi, sebenarnya di semester 6 itu ada metode ini semua kampus pasti punya lah ya. Oke, apakah tentunya sebenarnya mahasiswa atau mahasiswa itu perlu menggunakan peta jalan mungkin atau planner skripsi ya? Atau mungkin ada ide lainnya mungkin yang ada konsepnya tersendiri mungkin di Syahada dan lain sebagainya. Sebagai pengalaman Ibu, silakan. Oke, jadi saya rasa kalau planner itu perlu ya. Kayak saya dulu, jujur saya dulu kuliah pakai planner. Ya kan, kita dulu kuliah pakai planner kan. Apalagi S2 biaya kuliahnya mahal. Iya. Benar kan? Kalau nggak selesai nombok lagi. Jadi kita harus pakai planner. Plannernya itu kira-kira gimana di konsep gitu. Jadi nanti saya semester ini gimana ya. Nah, kayak misalnya skripsi itu jadi saya misalnya harus selesai seminar proposal itu harus sekian bulan. Kalau saya pribadi, kalau soal mau dimarahin dosen atau mau misalnya dosennya biasa kan dosen kadang ya bentar ya saya mau ngajar dulu atau bentar ya gitu. Kalau saya tipe pribadi yang saya tungguin di depan ruangannya. saya tungguin karena saya punya target, saya punya plan ya kan. Saya harus tamat sekian tahun, jadi saya harus selesai. Jadi apalagi saya bukan beasiswa ya, jadi membiayai kuliah sendiri. Jadi kita ngerasa orang tua sudah membiayai kita kuliah, jadi kita harus memberikan saya bisa tamat tepat waktu. Nah, itulah kira-kira. Terus mungkin plannya itu menyusun ya, plannya itu bukan hanya sekedar diiming-imingin aja atau di pikiran aja. Perlu sesekali kita buat plan, kayak misalnya kami lah sebagai dosen ada BKD kan. Nah, ada BKD nih di setiap semester. Nah, jadi kami tuh plan kira-kira apa yang belum, penelitian, pengabdian, terus apa lagi nih pendukung. Jadi kalau kita tulis, jadi kita tahu. Nah, kita ingat. Nah, bukan hanya sekedar
ngomong-ngomong doang. Iya, saya pengen lulus 3,5 tahun, tapi nggak ada implementasinya gitu kira-kira. Oke, itu dia. Untuk Ibu Ida, bukan Ibu Ardina ya, mohon maaf. Iya. Ini ada satu pertanyaan dari via chat WhatsApp untuk dua narasumber kita. Iya. Nah, saya bacakan dulu, nanti silahkan ditanggapi dari Bu Ardina atau dari Bu Indah dulu, bebas nih ya. Dari namanya Harahap lagi, nggak tahu. Bang Harahap dari Ankara Selatan ya. Ini Oh iya. Sama-sama kenal ya. Mungkin bahasa saya juga nggak tahu nih ya. Bisa jadi. Dari Bang Harahap di Ankara Selatan katanya, Bu, izin bertanya kalau mengenai skripsi ini, tapi sebelumnya saya adalah mahasiswa semester akhir juga, sama dengan RG-nya. Oke. Katanya mau nanya Bu, apakah sebenarnya kalau untuk citasi dalam jurnal itu menggunakan penelitian yang terdahulu kurang lebih dari 5 tahun terakhir katanya, atau mungkin bisakah di bawah itu? Dan juga ada satu lagi Bu yang urgent bagi saya pribadi, bagaimana katanya cara ini agak lucu nih, bagaimana katanya cara menyatukan pembimbing pertama dan pembimbing kedua. Bu, soalnya saya Bu terkendala di bagian ini untuk sampel saya, tapi selalu tabrakan antara pembimbing satu dan pembimbing dua saya. Mohon Bu pencerahannya katanya. Aduh, disiram bahan di kamera. Silakan untuk Ibu Ardina dan Ibu Indah, mungkin tanggapannya silakan dari Mas. Bu Ardina dulu. Ya, oke, saya tanggapin ya. Tadi yang pertama pertanyaannya tentang citasi. Nah, itu emang benar tadi seperti ada di singgung sedikit oleh Bu Indah, dia mengatakan tentang referensi gitu kan, ada novelty ataupun penemuan terbaru. Nah, jadi untuk jurnal itu dia kan dalam satu jurnal itu dia mau dalam setahun itu mau terbitannya 4 kali, bahkan ada yang 2 kali, bahkan ada sebagian yang 6 kali. Nah, jadi dalam rentang waktu 2, 4, 6 kali itu tentu bakalan banyak ilmu-ilmu baru yang mungkin berbeda dengan yang sebelumnya. Makanya untuk skripsian itu dibatasin, untuk jurnal itu dia dibatasi 5 tahun terakhir gitu. Beda kalau dia buku, kalau buku dia baru dibatasi untuk 10 tahun terakhir gitu. Karena buku itu kan nggak se-update jurnal gitu. Makanya kalau sekarang itu disarankan mahasiswa itu kalau skripsian, tugas skripsian itu dia untuk referensinya itu dari jurnal, banyakan dari jurnal, apalagi dia dari jurnal-jurnal yang terakreditasi, apalagi dari Scopus, ada Sinta 2 gitu kan. Nah, jadi semakin dia banyak yang referensinya itu terakreditasi itu, jadi kita kan semakin ini referensinya bagus nih, kredibel ini, yang gitu dia jadi terakui penelitian dia itu tadi. Itu dia kalau kita nyangkut citasi ya. Oke. Ya ini yang agak-agak panas ini. Terus tadi apa ya yang menyatukan ya pembimbing satu. Jadi kita sebenarnya dosen ini pembimbing 1, pembimbing 2 itu sebenarnya ada tugas untuk itu. Ada tugas yang berbeda. Nah, ada jobnya. Jadi kalau untuk pembimbing 2 itu dia mengecek tentang metodenya, metodologi penelitiannya bagaimana. Itu tugas daripada pembimbing 2. Penulisannya. Iya, penulisannya, metodologinya, pokoknya yang berkaitan dengan bagaimana sih skripsi itu dibuat gitu. Nah, kalau dia pembimbing 1 dia lebih ke isinya. Jadi kalau misalkan tadi bagaimana sih Bu menyatukan pembimbing 1, pembimbing 2, kalau saya sih balik mungkin ke dosennya dulu, dia ngerjainnya itu ya tupoksi masing-masing. Kalau pembimbing 2-nya dia di bagian metodologi, bagian satunya nanti untuk bagian isinya. Jadi mahasiswa itu sendiri pun nggak bingung kalau ke pembimbing 2 tapi dia nyinggung soal isinya gitu, padahal kan tugasnya metodologi harusnya gitu. Jadi kalau untuk menyatukannya sih saya sarankan gitu ya, tapi kalau mahasiswanya berani ngomong, Bu saya atau nurut aja ya, atau nurut aja waktu di pembimbing 2 nurut pembimbing 2 iya, atau ikutin aja. Saya juga pernah dulu gitu di saya waktu S2 ya, pembimbing 1, pembimbing 2, pembimbing 3, ini malah 3 pembimbing lagi kan. Di pembimbing 3-nya udah ACC, pembimbing 2 juga udah ACC, balik ke pembimbing 1 dibongkar lagi apa yang diomongin sama pembimbing 3 ya. Jadi kita pandai-pandai kita untuk meramu itu semua, bagaimana agar si pembimbing 1, 2, 3 itu jadi sejalan gitu ya. Tergantung ke diri kita sendiri ya, bagaimana meramu itu gitu. Oke, jadi dari Bu Ardina pertama dari
Bang Harahap di Ampel Selatan yang mohon disimak lagi ya. Ini ada selanjutnya dari Ibu Indah, silakan Bu. Setelah ini kita akan jeda beberapa menit, silakan tanggapannya mengenai pertanyaan tadi. Oke, jadi saya akan menanggapi soal sitasi ya. Oke. Kalau sitasi itu contoh kecilnya aja ya. Kenapa sitasi itu perlu yang terbaru? Kalau ekonomi itu dulu kan orang bilangnya dengan modal sekecil-kecilnya ya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Ya. Nah, itu konsep ekonomi jadul ya kan zaman dulu. Nah, tapi kalau sekarang kan konsep ekonomi bukan seperti itu lagi. Artinya apa? Kenapa kita perlu mensitasi yang baru? Karena ilmu itu apalagi sosial ya, kayak kami ekonomi, hukum itu kan selalu terupdate ya. Betul. Nah, apalagi kayak sekarang kita kan nggak ada kepikiran ada imani ya, ada kris, ada mobile banking, kan zaman dulu nggak ada seperti itu kan. Nah, jadi sekarang itu sudah banyak riset ataupun penelitian yang menggunakan teknologi, yang sudah menggunakan imani, m-banking, sudah banyak penelitian seperti itu. Jadi kalau kita masih mensitasi yang dari jurnal-jurnal jadul, ya nggak ada penelitian seperti itu ya kan. Nah, jadi kalau kecuali mungkin kamu sudah nyari nih di jurnal nasional atau baik itu di jurnal internasional, tapi nggak ada mengenai judul kamu ini. Nah, tapi kamu perlu untuk misalnya teori ini untuk menguatkan, kan kita perlu teori untuk menguatkan penelitian kita. Boleh kamu pakai, tapi tidak menjadi acuan. Kalau ada yang terbaru, kita gunakan yang terbaru. Nah, kalau masalah yang kedua ya, pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu tergantung kita sih sebagai mahasiswa kan. Baik tadi yang dikatakan Bu Ardina sudah memiliki tupoksi masing-masing, sudah memiliki job desk masing-masing. Cuman kadang mau kita meriksa satu tapi mengalir gitu ya kan. Nggak mungkin kita sebagai mahasiswa, no Bu, enggak, itu bukan bagian Ibu, nggak mungkin kan. Nah, nggak mungkin kita bilang seperti itu. Nah, jadi gimana caranya? Ya caranya kalau menurut saya, kalau misalnya pembimbing 1 nyuruh seperti itu, ya udah kamu balik aja. Kamu nurut aja. Nanti ketika balik pembimbing 2 disuruh ganti lagi, ya udah ganti. Itu udah resiko kita ya kan. Karena kalau seandainya kamu tidak nurut ya kan, nanti takutnya ada trouble ketika bimbingan skripsi. Saya rasa cukup ya. Oke. Untuk Bang Harahap yang kelas selatan sudah dijawab jelas dari Ibu Arina juga Ibu Indah ya. Semoga habis ini pembimbing 1 dan 2 kamu lebih main-main aja lah dengan dirinya juga. Ya, semoga cepat tamat ya, Bang Harahap. Oke. Untuk rekan seluruh pendengar setia kami dimanapun berada, kita akan jeda beberapa menit ke depan di balik iklan. Jadi stay tune terus untuk kamu yang lagi dengerin, khususnya mahasiswa-mahasiswi semester akhir 6, 7 ya, 6 ya, itulah 6 ke atas. Jadi silakan simak terus di 105 FM dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat lagi. 105 FM tadi kita sudah jeda sesaat untuk seluruh pendengar setia kami, dimana ya setelah mendengarkan tadi sesi pertama bersama kedua narasumber kita, Ibu Artina dan juga Ibu Indah Permatasari. Jadi semoga kalian bisa lebih interaktif ya untuk curhat-curhatan mengenai skripsi kalian di 105 FM. Dan jangan lupa menghubungi di nomor 0822 9999 6105 ya. Kita lanjut lagi untuk talk show di pukul 20:39 waktu Indonesia Barat ini. Kita masuk lagi, ini salah satu problem yang sangat disesali oleh mahasiswa tentunya tentang mengelola waktu versus ya dikejar deadline. Nah, ini dua yang selalu bertabrakan ini ya. Kita mulai dari Ibu Ardina atau dari Ibu Indah dulu lagi nih? Ibu Indah dulu ya kalau gitu ya. Ibu Indah ini banyak mahasiswa yang kerja mepet deadline-nya karena merasa produktif saat terdesak aja nih. Nah, ada istilah nih kalau dalam mahasiswa nih ya, encernya pas lagi udah deadline aja Bu, 2 hari sempra aku encernya pas di situ aja tuh gitu ya. Apakah itu sehat mungkin secara akademik atau mungkin secara psikologis, singkat aja mungkin yang Ibu tahu ya, mungkin tipis-tipis gitu ya. Silakan Bu Tanda. Oke, baiklah, terima kasih. Jadi kalau menurut saya pribadi ya memang kebiasaan kita lah mungkin ya. Tapi kalau saya pribadi saya nggak bisa seperti itu, kayak di situ mau dikumpul atau misalnya di situ deadline kerjaan, karena akan buyar itu ya kan. Nah, tapi memang kebanyakan mahasiswa seperti itu ya, di situ mau kadang contoh kecil lah, makalah nih misalnya, makalah mau presentasi, di situ mau masuk, di situ lagi ngeprint, di situ mau presentasi. Nah, terakhirnya kan nggak prepare ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, alangkah baiknya kalau misalnya memang ada waktu dipersiapkan agar hasilnya pun lebih
maksimal. Oke. Ya secara psikologis juga kan nggak baik ya. Otomatis nanti kamu akan begadang nih karena Betul, besok betul. nih tugasnya Ya, kan, atau besok nih dosennya, jadwal dosen pembimbingnya. Jadi kalau misalnya kamu sudah kerjain itu sebelum-sebelumnya atau dari hari-hari sebelumnya, ketika kamu mau bimbingan itu tinggal bobok bobok cantik ya kan, bobok cantik tidur, besoknya tinggal prepare aja untuk bimbingan. Nggak di situ lagi ngeprint, belum lagi nanti nyusun-nyusunnya, yang ada malah ditinggalin sama ininya, sama dosen pembimbingnya. Oke, itu dari Bu Indah tadi ya mengenai waktu di proses kebijakan deadline ya. Kita masuk lagi skop pertanyaan berbeda untuk Ibu Ardina tentunya. Jadi kita fokus pada penelitian dulu, ini daging-dagingnya dulu nih kita bahas Ibu Ardina ya. Ibu ini sebenarnya kalau menurut Ibu pribadi ya, mungkin boleh ditambah juga nanti dengan Ibu Indah ya kalau bisa. Apa sih sebenarnya kesalahan yang paling umum ya yang dilakukan mahasiswa dalam mengumpulkan data atau memilih referensi? Nah, ini kadang menjadi masalah dalam dalam diri saya juga gitu ya. Mengumpulkan data yang relevan itu gimana, mencari referensi itu gimana ya, dicari di Scholar, dicari di Scopus, dicari di Garuda, gak nemu-nemu nih Ibu, penelitian saya dinangis saya lama-lama gitu ya. Kira-kira ada gak tips dan mungkin cara yang disembunyikan gitu ya dari dosen-dosen gitu ya? Silakan Bu Gabi. Oke, tadi data ya, data dari penelitian itu. Jadi kita yang pertama itu tadi kan udah saya singgung di awal juga, isu apa yang mau kamu bahas. Kamu pengen ngebahas sesuatu ini, kamu pengen tahu apa sih dari itu gitu. Kamu pengen tahu apanya yang kamu pengen tahu. Misalkan kalau di hukum, kamu mau tahu tentang undang-undangnya atau kamu pengen tahu bagaimana sih penerapannya di dalam masyarakat aturan tersebut gitu. Nah itu jadi kamu pahami dulu penelitian kamu ini, kamu mau menelitinya itu secara normatif atau kamu menelitinya secara empiris. Kalau dia normatif berarti kamu hanya melihat bagaimana aturan itu dijalankan. Sementara kalau empirisnya itu berarti kamu harus ke lapangan, kamu mau mesti ngelihat bagaimana sih penerapannya, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah sudah efektif atau tidak. Nah itu dia kalau dia di empiris. Nah kebanyakan kita mahasiswa ini bingung, aku sebenarnya penelitiannya ini normatif atau empiris sih gitu. Nah jadi di garis besarnya itu aja dia udah nggak tahu dia menelitinya empiris atau normatif gitu. Nah kalau kita nggak tahu kita penelitiannya jenisnya apa, nah bermasalah ke data. Otomatis datanya itu, data utamanya itu pasti berbeda gitu. Nah, kalau misalkan kita ambil penelitian empiris kan data utamanya itu dari lapangan. Nah, kalau dari data lapangan kita mesti nanya orang-orang yang memang pakar. Misalkan kamu mau ngebahas tentang KDRT atau bagaimana undang-undang perkawinan, tentang dispensasi perkawinan pernikahan dini misalnya gitu. Kamu kan minta data tuh ke PN atau ke PA, kamu minta datanya bagaimana, terus kamu melakukan wawancara dengan panitera atau hakim di situ, kamu kan itulah dia yang menjadi data pokok ataupun data utama kamu dalam penelitian itu. Nah, kebanyakan mahasiswa ini kan bingung seperti yang saya katakan di awal tadi. Aku datanya apa sih Bu? Bu, kalau datanya dari jurnal gimana Bu? Gitu. Nah kan itu sudah beda tuh kan. Tadi kalau dia empiris, data lapangan, hasil dari wawancara kamu itu, hasil dari data yang kamu dapatkan di lapangan itu, itulah yang kamu godok. Itu yang kamu godok yang menjadi hasil penelitian kamu. Sedangkan referensi-referensinya itu tadi termasuk dari jurnal, buku, itu dia adalah sebagai data pendukung untuk menguatkan daripada data di hasil penelitian kamu itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara menentukan referensi itu, apakah dia relevan atau kredibilitas atau gimana gitu. Nah, jadi ketika kita membaca jurnal itu, kita nggak cuman fokus ke judulnya aja. Nah, jadi kita lihat masalah ataupun rumusan masalahnya itu kita lihat dengan kesimpulannya. Apa sih yang dia bahas di dalam jurnal dia itu? Apakah berkenaan dengan topik yang kita bahas atau enggak gitu. Misalkan kayak di topik hukum, KDRT gitu kan, atau masalah perkawinan seperti yang saya sebutkan tadi. Perkawinan itu kan luas cakupannya. Kamu di perkawinan itu mau ngebahas tentang apanya? Dispensasi misalkan, saya mau ngebahas tentang dispensasi, itu kan berarti berkaitan dengan usia nikahnya itu tadi. Nah, jadi kamu mencari referensi itu ya yang berkaitan dengan itu. Jangan nanti kamu ngebahasnya dispensasi, kamu larinya ke perkawinan beda agama, kan udah jauh beda gitu. Nah, jadi kita fokusnya itu ke masalah yang kamu mau jadikan objek penelitian kamu itu.
Seperti makanya saya selalu bilang kayak gitu ke mahasiswa, Bu, judulnya udah cocok nggak sih, Bu? Ini udah bisa di ACC nggak, Bu? Saya selalu tanya, kamu mau ngebahas apa? Saya mau ngebahas ini, Bu. Terus kamu pengen tahu apa dari itu? Misalkan saya, Bu, mau ngebahas tentang apit katuba, Bu. Apit katuba itu kan tidak diperbolehkan, di hukum Islamnya itu kan tidak ada aturan tentang itu. Sedangkan kalau kita kan, Bu, di adatnya dipantangkan untuk menikah di apit katuba misalnya gitu. Nah, terus kamu pengen tahu apa dari situ? Iya, Bu, saya mau melihat perbandingan hukumnya, apakah berbeda antara di hukum adatnya itu dengan di hukum Islamnya. Nah, seperti itu yang saya mau dari mahasiswa. Jadi saya tanya, kamu mau apa gitu? Kamu mau ngebahas tentang apa? Nah, kalau dia sudah tahu dia mau ngebahas tentang apa, otomatis dia akan bisa menentukan rumusan-rumusan masalah untuk penelitiannya itu sendiri. Jadi secara tidak langsung dia sudah paham, oh, aku ini mau buat ini, aku ini mau ini, sudah jelas semuanya, udah ada urutan-urutannya, itu kerangka untuk dia skripsian itu sudah jelas. Gitu. Oke, dia dari Bu Ardina. Dan ini lagi dan lagi masih ada pertanyaan juga nih, agak ramai ya kalau masalah skripsi ini. Ini paling rame nih selama saya talk show. Pertanyaan Skripsi. ya. Ini boleh bebas ya, mau dari Bu Indah, dari mana lagi ya. Ini ada dari Bang Adam Elpano Tambunan di Jalan Ade Irma Suryani. Oke. Katanya Bu mau tanya mengenai skripsi ini. Saya kebetulan mahasiswa saat ini belum semester akhir tapi sudah mulai persiapan di judul katanya. Mau nanya Bu, sekiranya apakah saya boleh mengambil judul yang lintas jurusan dari saya, karena secara pribadi saya memiliki minat di luar dari jurusan saya seperti itu. Kira-kira apakah skripsi seperti ini akan menjadi masalah saat nanti di pembimbing saya, Bu, katanya. Kira-kira seperti apa tuh, Bu? Oke, saya. Oke, baiklah, akan saya jawab ya. Agak ekstrim ya lintas jurusan. Nah, gini. Kalau seperti di UIN Syahada ya, kalau kami menguji skripsi itu kan ada pembidangannya. Nah, kayak misalnya yang diuji itu bagian umum, penguasaan skripsi, metodologi, dan di situ ada bagian misalnya kamu prodi perbankan syariah, kamu akan diuji di bagian perbankan syariah. Nah, kalau kamu prodinya ekonomi syariah, kamu akan diuji di bagian ekonomi syariah, dan yang terakhir itu isi dan bahasa. Tentunya kalau kita memilih judul skripsi itu, kita harus cari judul skripsi yang relevan dengan jurusan kita. Nah, atau kalau mungkin kamu tertarik dengan sesuatu, contohnya kayak saya saya itu sangat tertarik dengan masalah gender. Tapi saya bidang ekonomi nih. Nah, saya sering menulis tulisan itu misalnya perempuan dan bagaimana ketahanan ekonomi keluarga. Itu jadi kalau kamu memang pengen sesuatu, kadang kita kan pengen menulis sesuatu yang betul, kita minati gitu. Coba cari jurnalnya, kira-kira ada nggak yang kamu minati itu berhubungan dengan prodi ataupun jurusan kamu, biar tidak melenceng. Jadi ketika ditanya waktu sidang, nah itu jadi ada ada hubungannya. Jangan sampai ketika ditanya itu nggak ada hubungannya. Yang sering kejadian itu seperti ini, misalnya mahasiswa UIN itu kan Islam ya, Universitas Islam, dan risetnya itu dia tidak menggunakan teori tentang ekonomi Islam. Nah, itu dipertanyakan juga saat sidang skripsi, mana teori ekonomi Islam. Jadi kenapa, apa yang menjadi pembeda kamu dengan mahasiswa-mahasiswi yang riset dari umum? Nah, karena kan kalau kita ekonomi Islam, baiknya kita menggunakan referensi-referensi dari syariahnya gitu, kira-kira Bang Nanda. Untuk Bang Adam Tambunan, apakah sudah cukup dari pertanyaan, dari tanggapan dari Ibu Ida, atau mungkin boleh sedikit ditambahkan dari Bu Ardina juga mungkin sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya? Oke, tadi lintas jurusan ya. Jadi agak mirip dengan yang dikatakan Bu Indah tadi. Nggak mungkin kan dia misalkan nanti jurusannya ekonomi, tiba-tiba dia ngebahas tentang hukum. Jadi bingung dong, dosennya gimana ini ya gitu. Jadi kalau kita mau mengangkat tentang judul yang kita minati itu, ya kita menjadikannya itu berkolaborasi gitu. Jadi kalau misalkan ekonomi dengan hukum tadi itu kan juga bisa dikolaborasi. Misalkan bagaimana sih aturan, kayak sekarang nih rupiah lagi naik-naiknya gitu. Ada nggak sih aturan yang mengatur agar rupiah itu bisa diinikan,
apalagi dinetralkan kembali gitu. Nah, jadi kita harus bisa mengkolaborasinya itu tadi, kita gabung yang ekonomi dengan hukum itu. Jadi tetap ada kaitan antar keduanya gitu. Berarti kalau Bang Adam tadi bertanya boleh atau tidaknya, menurut Ibu tadi boleh kalau memang sudah dikolaborasikan ya? Boleh kalau sudah dikolaborasi sah-sah saja, tetapi kalau memang berbeda total, nah itu bahaya tuh. Ya nanti untuk Bang Adam silakan ya diskusi sama pembimbing kamu saja lah lebih detailnya ya. Oke. Kita masuk lagi untuk tanggapan kita untuk di talk show hari ini. Tadi sudah dari Ibu Indah yang pertama, kita lanjut dari Ibu Ardina. Ini mengenai sebenarnya kalau dari pandangan itu sendiri ya, sebagai dosen yang sudah berpengalaman ya, sudah bertemu ratusan mahasiswa tentunya ini. Kenapa sebenarnya mahasiswa itu cenderung menunda-nunda pengerjaan skripsi ya? Padahal sudah tahu itu penting. Nah ini contohnya seperti ini Bu nih. Ada mahasiswa itu mungkin ya dia tuh mungkin lebih tertarik dengan identitas mahasiswanya ya, jadi dia no problem gitu, aku mau semester 9, semester 10 aku gak ada masalah gitu ya. Dan tapi menurut Ibu, apakah sebenarnya hal ini menjadi prioritas utama dalam perkuliahan? Apakah skripsi ini yang ditamakan mungkin atau dengan embel-embel mahasiswanya mungkin? Boleh dijelaskan juga? Kalau kayaknya lebih ke individunya sih ya. Kalau memang ada niatan dan pengen lulus, kalau dia memang pengen mau cepet, kalau individunya rajin dan memang mau menyelesaikannya secepat itu, pasti ada kemauan, dia pasti lulus gitu kan. Tapi kebanyakan memang mahasiswa ini seperti tadi, banyak dia menunda-nunda gitu. Betul. Dia udah nanti aja. Kayak ini ada anak bimbingan saya kan, udah dari tahun lalu gitu, tahun lalu udah direvisi. Saya singgung seminggu kemarin, mana revisian kamu? Belum ada. Aduh Bu, belum dapat Bu datanya, nantilah ya Bu. Jadi kebanyakan mereka ya menunda-nunda kegiatan itu tadi. Padahal kalau memang mereka mau, pasti bisa selesai tepat waktu gitu. Cuman kebiasaan menunda ini tadi, kadang ditanya, kapan lagi ajuin judulnya? Ini kan udah semester 6, nanti semester 7 tinggal mikirkan untuk seminar proposalnya. Iya Bu, belum ini Bu, belum ada ini Bu. Kebanyakan gitu. Terus kadang referensinya Bu susah Bu. Apalagi sekarang kan mahasiswa itu untuk referensi itu diwajibkan untuk memakai aplikasi Mendeley gitu. Jadi kebanyakan dari mereka itu belum banyak yang paham belum menguasai bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Padahal dengan menggunakan aplikasi ini nanti mereka otomatis gampang gitu menghindari typo-typonya, kemudian untuk mencapai untuk datanya itu lebih gampang. Tetapi kebanyakan mereka pada udahlah nanti aja lah dipelajarin, di situ mau skripsian, di situ mau belajar Mendeley-nya gitu. Padahal kita masuk dari semester 2, semester 3, ketika kita masuk ke kelas mereka itu selalu ngingetin, kalian itu mulailah belajar untuk menggunakan aplikasi ini. Gunakanlah aplikasi ini untuk setiap tugas yang kalian kerjakan. Kalian disuruh buat makalah, disuruh buat jurnal, gunakanlah aplikasi ini. Tetapi nyatanya masih banyak yang belum menguasai aplikasi ini tadi. Padahal sekarang kan udah banyak media ya, udah lebih canggih ya, udah mungkin kalau zaman saya dulu masih yang ke warnet, terus yang handphonenya masih tinut-tinut gitu ya. Buku banyak ya. Ke perpustakaan itu kita seharian di situ buat nyari itu, walaupun tahunnya kita lihat 90, 80 gitu. Padahal kalau sekarang itu kan udah gampang banget gitu untuk mencari sumber referensi itu, tinggal gunakan gadget aja gitu kan. Pakai gadget semuanya udah gampang. Kayak mau belajar aplikasi Mendeley itu gimana? Tinggal tulis di YouTube tutorial cara menggunakan, nah kan pasti bakalan keluar banyak gitu. Atau mungkin bisa di TikTok atau segala macam itu, ya gunakanlah teknologi yang ada itu. Jangan kamu gunakan teknologi itu untuk hal yang negatif, tetapi gunakanlah untuk hal-hal yang positif yang bisa membantu kamu gitu. Jadi pandai-pandai kamu lah menggunakan teknologi itu, karena sekarang kan udah canggih gitu. Jadi udah ada lah media untuk kamu lebih oke lagi. Kalau katanya harus lebih canggih lah dari kami udah sejauh ini, harusnya mereka udah bisa lebih jauh lagi di atas kami dengan teknologi itu tadi, dibandingkan dengan kami yang tadi masih ke perpustakaan itu ya kan, cari buku sebanyak-banyaknya. Ini ada
satu tanggapan juga ya dari mungkin dari Bunda lagi nih tentunya. Pertanyaan ini mengenai tadi sempat singgung dari Bu Atina juga mengenai teknologi ya. Sekarang Bu seperti yang Bu sampaikan tadi belajar menilai mungkin JPR dan lain sebagainya, tools-tools lainnya. Sekarang itu ada AI. Nah ini yang nggak lepas dari mahasiswa ya. Kan mungkin saya ceritakan sedikit aja ringkas saja mengenai pribadi saya waktu menjalankan sebagai mahasiswa NPM 21 itu ini udah mulai booming nih. Nah, banyak platform dari nggak perlu disebutkan lah, itu udah tahu tuh. Ini sebenarnya kasusnya banyak nih Bu ya, mahasiswa itu kalau tadi Ibu sarankan membaca jurnal, membaca buku, mencari referensi, mereka tuh nggak zaman lagi katanya gitu ya, males gitu. Biasanya mahasiswa ini menggunakan AI itu ya untuk bahkan kasus-kasus mungkin di media sosial dan sebagainya, banyak juga yang pure 100% dia dari AI gitu ya, nggak perlu ke lapangan, nggak dimanipulasi gitu sedemikian rupa ya, dibungkus rapi. Nah pertanyaannya Bu, menurut Ibu apakah sebenarnya kalau Ibu pribadi secara individu dulu nih ya mengenai dosen, apakah Ibu menerima sebenarnya tulisan dari AI ini lengkap dengan biasa dengan referensinya juga dengan dapur-dapurnya semua cara dengan AI, atau mungkin Ibu lebih menyarankan untuk secara mungkin ya kalau dibilang konvensional enggak ya, mungkin dari membaca buku, perpustakaan, mau AI semaju apapun tetap seharusnya perpustakaan itu harus tetap dihuni juga harusnya. Silakan tanggapannya untuk Ibu. Oke, jadi terkait AI ya. Memang AI ini satu tantangan sama kami dosen. Karena jujur, saya pernah nanya mahasiswa, kamu menggunakan teori siapa? Dari ChatGPT, Bu. Iya, jujur pernah saya nanya gitu ke mahasiswa, kamu menggunakan teori siapa gitu. Itu jawabnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bilang menggunakan AI ya, kalau saya pribadi boleh kamu menggunakan AI tapi kamu paham. Tapi kamu paham karena kita tidak bisa melek. Maksudnya kita harus melek dengan teknologi yang seperti itu ya kan, dengan catatan kalau memang kamu baca itu di AI, kamu lihat itu di AI, kamu cari juga referensi bukunya ya kan. Kami dulu kuliah, kami waktu kuliah itu dalam satu mata kuliah itu mau loh sampai 2-3 bukunya. Bahkan kadang ada buku dari luar, buku terjemahan, buku bahasa Indonesianya lagi. Karena apa? Karena secanggih saya rasa ya, secanggih-canggih AI itu ya, alangkah lebih baiknya apabila dilengkapi dengan jurnal, riset, buku. Dan kadang kita juga lebih lebih dalam kalau saya rasa ya, kalau kita membaca buku. Tapi memang teknologi kalau saya pribadi kalau untuk penerimaan ya ya kita nggak bisa nggak bisa ini kan, tapi kalau itu harus dibarengi dengan kemampuan si mahasiswa. Jangan ketika sidang itu pernah saya waktu menguji lah, saya bilang kan, nah dari mana teori-teori apa yang kamu menggunakan, di job situ 2 kali pernah waktu makalah juga seperti itu, kok bisa kan tuh dari mana ya, kita telusuri lagi lah ya kan, jangan hanya pure langsung iya. Makanya sekarang kan sering kita temukan di sosial media ya, bahkan anak SMA kali-kali aja nggak tahu. Betul, ya kan, kayak misalnya kita nengok sosial media kan miris ya, melihat seperti itu, padahal kita dulu SD, oke kami lah mungkin beda beda generasi ya. Itu harus hafal dari kali-kali 1 sampai 9. Kalau teknologi itu maunya kita mengambil hal-hal yang positifnya ya, tetap belajar, tetap baca buku, tingkatkan minat baca buku. Jangan mentang-mentang ada AI semua mau ini ya, mau dijadikan mau diambil semua dari AI. Mungkin dari Ibu Ardina silakan singkat saja Bu, setelah ini kita akan closing statement juga. Jadi tadi balik ke teknologi juga ya, pakai AI. Nah itu emang sering kalau buat makalah di kelas, buat skripsian, kan kelihatan tuh kadang dia lupa ngedit lagi, masih ada bintang-bintangnya, terus masih ada warna-warna birunya, masih langsung ketahuan. Nah ini kamu dari ini kan ChatGPT kan, ini kamu copy paste kan. Iya bu. Pertama-tama nggak ngaku. Kamu kira ini bintang-bintangnya biru-birunya? Iya bu. Saya nggak kalau saya pribadi saya nggak menyalahkan ataupun saya nggak menolak untuk itu. Kamu malah saya kasih tahu ke mahasiswa, kalian itu boleh copy paste, boleh ambil sumber dari mana aja, tetapi dengan syarat kalian itu paham apa yang kalian tulis itu, bukan kalian ambil copy paste dari orang, ambil dari ChatGPT, tapi kalian nggak tahu dia itu ngomongin apa dan ngebahas apa. Karena sering
kadang diskusi di kelas itu mereka sebenarnya nggak tahu apa yang mereka baca itu aja mereka nggak paham. Jadi kebanyakan mahasiswa sekarang itu pandai membaca tetapi tidak pandai memahami. Padahal yang kita canang-canangkan sekarang itu kan literasi. Literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi kamu mesti paham apa maksud dari yang kamu baca itu. Itulah dia inti daripada literasi itu. Nah, kemudian tadi terkait dengan ChatGPT AI itu lagi, pernah saya menguji mahasiswa. Jadi dia nulis tuh, saya menggunakan angket dalam mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini. Jadi saya tanya langsung. Kalau ada angket kan berarti ada lampiran di dalam skripsinya. Ternyata nggak ada lampiran, terus saya tanya langsung. Angketnya mana? Angket bu. Dia bingung sendiri. Datang dosen yang lain, coba tanya, nanti jangan-jangan dia angket itu nggak tahu. Betul, emang ternyata dia nggak tahu angket itu apapun, dia tidak tahu gitu. Nah, sementara tadi dia udah nulis di skripsinya ada mengumpulkan data dari angket. Nah, itulah yang saya takutkan sekarang itu dengan ChatGPT itu tadi. Dia langsung copy paste, langsung memasukkan semua data itu tanpa memahami ataupun membacanya. Gitu. Ya, kalau menggunakan teknologi ya, karena informasi juga sebenarnya 21 ya, tapi nggak apa-apa, sedikit. Oke, nggak apa-apa. Karena tentang skripsi. Mungkin langsung aja dari closing statement dari Ibu Indah dulu tentunya. Oke, jadi mungkin closing statement dari saya, skripsi itu harus diselesaikan, ya kan. Jangan, apalagi terkadang mahasiswa ini asik dengan organisasi. Nah, itu biasanya kan karena bisa dapat duit dari sana, ya kan, bisa dapat anggot ya kan. Ya kan. Jadi kalau misalnya jangan terlalu fokus dengan hal-hal yang boleh saya juga dulu berorganisasi waktu di kampus, ya kan, kita tidak berorganisasi pun dibilang kupu-kupu apatis, ya kan. Nah, pergaulan kita tidak ada. Nah, jadi yang penting kamu selesaikan skripsi, karena ketika kamu masuk kuliah, tujuan akhir kamu itu adalah untuk wisuda, ya kan. Mungkin itulah closing statement dari saya. Oke, dari Ibu Ardina silakan. Oke, tadi skripsi itu bukan sesuatu hal yang sulit di pikiran. Jika kamu berkata itu sulit, maka sulitlah. Tetapi kalau kamu bermindset itu positif, skripsi ini mudah, selesai tepat waktu, pasti bakalan selesai. Dan satu lagi, jika kamu sudah kamu mulai kuliah itu, sudah berani kamu untuk memulainya, maka akhirilah. Jangan jadi pecundang, semester 6 kabur, semester 7 kabur, malah ada yang nikah, ya kan? Malah ada yang nikah, skripsi udah pusing, skripsi nikah aja deh gitu. Jangan gitu. Jadi, karena di skripsi itu bukan akhir segalanya. Ketika kamu sudah selesai skripsi, kamu wisuda, itu adalah awal dari segalanya. Karena setelah skripsi, kamu wisuda, masih ada tangga-tangga lain yang ingin kamu naikin. Masih banyak masalah-masalah hidup lain yang lebih banyak dari skripsi itu tadi. Iya, benar. Jadi skripsi itu bukanlah akhir dari segalanya. Untuk mahasiswa semuanya, selesaikan skripsimu. Ingatlah perjuangan orang tuamu ketika menguliahkan kamu. Jadi orang yang sukses lah untuk keluargamu. Oke, itu dia kalau statement dari Ibu Ardina, dan luar biasa sekali bincang-bincang kita untuk malam hari ini mengenai skripsi ya. Semoga bagi para pejuang skripsi di luar sana ini jadi titik balik semangat dan titik tolak untuk mulai bergerak. Walau dari langkah terkecil dahulu tentunya. Ingat, skripsi bukan soal cepat-cepat wisuda, tapi soal bagaimana kita membuktikan bahwa kita bisa menyelesaikan sesuatu secara bertanggung jawab. Terima kasih kepada Ibu Ardina Khairunisa MH dan Ibu Indah Permatasari Siregar MSc atas ilmunya yang mencerahkan malam ini. Dan saya Arjinanda pamit, sampai jumpa di edisi Talk Show Win Syahada berikutnya di Rabu 2020 nanti, tentunya di bulan Mei. Dan nantikan saja tentunya episode dan temanya apa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Lu mau minta tolong fotoin nggak?